sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, dan juga sholat sunnah yang bisa dikerjakan atau boleh dikerjakan dengan secara berjamaah maupun dikerjakan dengan munfarid atau sendiri-sendiri. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kegiatan kita mengamati tayangan, kita akan dapat menjelaskan ya konsep tentang sholat sunnah dengan baik. Ya. Nanti akan berdiskusi, Bapak akan bagi kalian secara per kelompok. Kalian bisa mendiskusikan apa saja sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid, apa saja sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun yang bisa dilaksanakan secara munfarid dan berjamaah. Juga nanti akan ada penugasan yaitu berupa praktek sholat sunnah di rumah yang akan Pak Rahman bagikan jurnalnya kepada kalian semuanya. Ya, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Baik, untuk anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan ya. Slide-nya keluar Pak Guru. Ya, silakan kalian perhatikan ini. Kita akan menyaksikan tayangan video ya. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Kita percepat bagian ini ya. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Mau tidur kok. Bisa dibiarin nih. Ya, kita percepat di bagian ini sampai di menit ketiga ya. Di sini intinya di sini ada. Hujan. Tapi wajib. Bentar. Sholat deh. Yeay. Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna. Betul, bisa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Baik, tadi kita sudah menyaksikan sedikit tayangan tentang kewajiban dari sholat ya. Dari video tersebut nanti Bapak akan bagikan kalian ke sub-sub di kelompok ya. Sebentar. Ya. Baik, sebelum kita membagi ke dalam kelompok, ya, Pak Rahman ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian sholat sunnah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib yang 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah, ya, sebagaimana kita melaksanakannya sehari-hari, ya. Tujuan daripada kita melaksanakan sholat sunnah tersebut yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh teman kita, yaitu untuk mendapatkan pahala. Ya. Selain itu, ya, sholat sunnah ada yang dikerjakan secara sendiri, ya, ataupun secara munfarid. Nah, sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah yang dilaksanakan bisa secara mandiri atau munfarid ataupun bisa juga secara berjamaah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok
ya. Kelompok 1 di situ ada Agus, ya, ada Ahmad Rosyidi dan Riki serta Sumini. Untuk di kelompok 2 ada Jamaluddin, ada Idin, Torik dengan Habibah, dan di kelompok ketiga ada Asep, Fauzi, ya, Ahmad Fauzi dengan Zuhri dan Nini, ya. Tugas dari kelompok 1 yaitu menentukan, ya, sholat-sholat apa saja yang bisa dikerjakan secara berjamaah, ya. Untuk kelompok 2 sholat apa saja yang dikerjakan secara munfarid, ya. Adapun untuk kelompok 3 sholat-sholat sunnah apa saja yang bisa dikerjakan secara munfarid ataupun secara berjamaah, ya. Bapak akan memberikan waktu sekitar 10 menit, ya, untuk menentukan sholat-sholat apa saja yang sebagaimana tadi sudah Bapak tugaskan kepada kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 berdiskusi menentukan sholat apa saja, ya, serta bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Silahkan untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 tadi Agus atau Rosyidi mungkin. Siapa yang ingin mempresentasikan? Silahkan. Ya, Pak. Agus boleh, Pak. Agus, Pak. Boleh. Ya, silakan. Ya, Agus. Ya, boleh. Sholat-sholat yang dilakukan dengan cara berjamaah. ya, Pak? Iya, berjamaah. Dan dari kelompok kami, sholat-sholat yang bisa dilakukan berjamaah itu adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Maaf, bukan Pak, bukan Agus. Sholat sunnahnya, bukan sholat wajib, ya. Coba, siapa yang ingin menanggapi? Coba Pak, coba Rosyidi. Saya, Pak. Iya, silakan. Singkat ya, Pak. Saya, Pak, ya. Ya, sholat Id. Ya, betul. Sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat Jumat termasuk sholat wajib atau sholat sunnah? Buat perempuan, Ustaz. Buat perempuan artinya. Ya. Kalau buat laki-laki wajib sholat di kanan. Ya, betul. Nah, ada lagi sebenarnya sholat istisqo, ya. Sholat istisqo bisa sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau sholat istisqo adalah sholat untuk meminta hujan, ya. Baik. Sholat taraweh bisa berjamaah, boleh. Nah, tapi kita di sini untuk membahas, ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Sholat taraweh sendiri juga boleh kan? Ya, nanti itu akan kita bahas, ya. Ini yang hanya sholat sunnah berjamaah. Baik. Oke. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, silakan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau secara mandiri atau Sendiri. secara individual. Yang pertama adalah sholat sunnah munfarid itu, ya, diantaranya sholat tahiyat masjid itu. Kemudian yang kedua sholat rawatib, ya. Ya, Yang betul. ketiga sholat istikharah, yang keempat sholat tasbih, yang kelima sholat hajat, yang keempat sholat duha, dan yang terakhir sholat
tahajud yang ketujuh. Iya, betul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara mandiri atau sendiri. Baik, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali sudah mempresentasikan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 mungkin mau menambahkan atau mungkin mau mengkomentari. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu dan Guru. Sudah bisa dipaham semua ya, sudah termasuk semua tadi ya, sudah disebutkan semua tadi ya sama kelompok 2. Baik, sekarang kita menuju ke kelompok 3 untuk mempresentasikan sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid ataupun sholat sunnah yang dikerjakan secara mandiri ya. Halo? Ya. Ya Bu. Halo. Ya Bu. Ya. Tolong guru mengarahkan siswa kepada PPL. Meskipun indikatornya itu membicarakan tentang macam-macam sholat sunat ya. Terus apa lagi itu tadi? Jadi itu diarahkan kepada persoalan dalam melaksanakan sholat sunat. Apalagi yang banyak itu ya, masih banyak masalahnya. Baik Bu. Misalnya kalau apa tuh saat orang sholat sunat, Tarawih. tiba-tiba ada yang gitu ya, ada yang menepuk untuk itu sholat wajib. Iya. Pernah nggak? Pernah Bu, pernah. Saya tuh sholat sunat saya tuh digebuk di belakangnya mau ikutan jamaah. Nah, yuk coba itu ya. Gini, nanti kalau di dalam ujian itu, ya, meskipun materinya itu sesuai dengan indikator dan materi yang ada di RPP, tetapi guru nanti mengarahkannya kepada kasus ya. Oke. Kalau di luar negeri itu, anak-anak itu udah nggak dicerocokkan lagi kepada oleh gurunya tentang konsep. Itu kan yang tadi guru tampilkan itu konsep semua ya. Iya. Macam-macam, definisi, dalil itu konsep semua. Anak-anak itu udah mencari sendiri, mengkonstruksi sendiri, melakukan diskusi PBL sendiri terhadap kasus. Misal kalau di luar negeri, anak-anak suruh turun ke pasar, suruh turun kemana-mana yang sesuai dengan tema ya. Nanti mereka mengkonstruksi sendiri kasusnya, menyesuaikan dengan konsep yang udah diberikan oleh guru melalui LKPD itu ya, lembar kerja peserta didik. Itu maksudnya ya, begitu permintaan PPP begitu ya. Jadi jangan menanyakan lagi tentang apa macam-macam sholat sunat itu udah ada di dalam RPP. Nggak usah lagi dikembangkan gitu. Apalagi mahasiswanya tingkat tinggi yang jadi murid. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, silakan. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi dalam pengembangan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid ataupun berjamaah. Ya, silakan. Jamal tadi kelompok 2 ya? Dari kelompok 2 Pak. Oh iya. Asep, silakan Asep atau Fauzi. Silakan. Atau mungkin dari kelompok yang lain ingin membantu untuk mempresentasikan sholat sunnah. Nanti nggak boleh diam ya. Mahasiswa udah mempersiapkan sebagai murid yang pintar. Itu membantu kesuksesan temannya untuk menampilkan dalam ujian fokus. Ya. Silakan mungkin dari kelompok ya, dari kelompok 3. Ya, oke, Rasidi. Macam-macam sholat sunnah, ada sholat tarawih,
Ya, Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. betul. Hukumnya sunnah muakkad. Ya, ya. Sholat tarawih boleh dilakukan sendiri atau berjamaah, Pak. Ya, betul. Dan waktunya setelah sholat bisa sampai terbit fajar. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Coba nanti diangkat ini, tarawih itu ada yang 23, ada yang 11. Coba Ya, gimana? ya. Baik. Baik Bu. Maaf ya. Ini Ya. Ibu melatih untuk ujian kopres kalian. Siap Bu. Kalau Ibu menilai, Ibu bisa menilai. Jadi nanti guru, tolong Pak Rahman, itu diarahkan muridnya ini mengangkat kasus. Pak Rahman yang kasih kasus, mereka yang menyelesaikan itu. Nanti makanya browsing dulu kalau mau tampil, cari kasus ya. Jadi mahasiswa PPD itu mencari kasus lalu dilempar kepada siswa, lalu siswa itu berebutan saling tanya jawab antara mereka saja. Itu kasus yang diajukan oleh guru. Makanya saya kan udah bilang RPP-nya itu harus masukkan kasus kayak Pak Sobikin itu. Saya lihat RPP-nya ini belum ada yang masukkan kasus, makanya kan kebingungan waktu mengajarnya. Padahal itu PBL loh, program based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi harus mengangkat masalah. Oke? Ya, lanjut. Baik. Tadi teman kita Rosidi sudah menjelaskan tentang pelaksanaan sholat tarawih ya. Nah, ada permasalahan di masyarakat yang terjadi bahwasanya beberapa orang atau beberapa jamaah ada yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Bagaimana? Ada yang punya pendapat atau punya opini tentang sholat tarawih tersebut? Silakan anak-anak. Jamal? Saya, Pak, sepengetahuan saya, perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih itu ada yang 23, ada yang 11. Itu 23 itu kalau dipecah 20-nya tarawih, 3-nya witir. Betul. Ada yang 11, 8-nya tarawih, 3-nya juga witir. Jadi ini ada perbedaan mazhab saja, Pak. Kalau yang 23 ke Syafi'iyah, kalau yang 11 ke Malikiyah. Gitu. Baik. Saya. Terima kasih Jamal. Mungkin ada yang mau berkomentar atau ingin menambahkan? Pak Guru. Ya, ya Bu. Pak Guru. Ya Bu. Harus mengejar itu fatwa siapa? Ayo, yang 23 itu fatwa siapa dikejar. Nah, yang 11 itu dari siapa? Ya, 11 itu kan dari Rasulullah kan? Oke. Ya. Dan 23 itu dari Khatam loh. Dan dikejar lagi, ya? Iya, itu kasih tahu itu. Iya. Kemudian kasus lagi nih, bisa mengangkat kasus 2 ya Pak Rahman ya, Iya, nggak usah banyak aja. Terus ini kalau biasa dalam sholat tarawih itu, sholat witir, ada jamaah yang tetap melaksanakan sholat witir, ada yang keluar tidak mau sholat witir, katanya mereka mau sholat malam. Nah, sedangkan yang tetap ikut witir, itu kan mereka juga pengen ikut sholat malam kan? Iya. Yang mengumpulkan. Nah, hukumnya bagaimana tuh kalau orang yang mendahulukan waktu witir di awal waktu, sedangkan dia mau qiyamul lail lagi. Padahal kan sholat witir itu sholat penutup. Nah, ajukan 2 ya nanti. Ingat nanti ujian komprenya ngajukan 2 masalah. Semuanya mahasiswa begitu ya? Siap Bu. Oke. Karena PBL. Siap Bu. Sip. Oke. Ya. Baik. Ada yang mau menanggapi tentang bilangan rakaat dalam sholat tarawih sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh teman kita Jamal? Mungkin Ricky mau menanggapi atau Idin? Silakan Ricky. Ya, baik Pak. Iya,
yang saya tahu perbedaan semacam itu sebenarnya kita maksudnya kita tuh harus saling menghargai kan Pak Guru. Iya Jadi betul. tidak boleh kita berantem gitu kan gara-gara beda gitu. Ya. Cuman saya mau menyampaikan bahwa kita tuh harus meyakini dulu mau yang 23 atau yang 10 gitu ya. 11 ya. Yang 11. Ya. Nah, kalau yang 11 yang saya tahu ya itu kan 8 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat witir. Betul. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, sedangkan kalau yang 23 itu dari Umar bin Khattab. Nah, seperti itu Ustadz yang saya tahu. Ya. Ustadz Pak Guru. Baik, bagus sekali penjelasan dari teman kita Riki. Ya, kita akan mengambil kesimpulan untuk hari ini dari diskusi kelompok 1, 2, 3 tentang bilangan rakaat di sholat tarawih. Ya, bahwa memang perbedaan dalam jumlah bilangan rakaat tarawih itu ada. Ya, ada yang berpendapat 23 dan ada yang berpendapat 11. Ya, sebagaimana tadi sudah betul sekali tadi sudah dijelaskan bahwa dalil atau hadis yang menjelaskan tentang jumlah bilangan 23 itu dari Umar bin Khattab dan yang bilangan 11 itu dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Namun tentu saja ya kita harus saling menghargai perbedaan jumlah bilangan di dalam sholat sunnah tarawih ya. Jangan kita saling menyalahkan ya. Sholat sunnah tarawih yang 23 betul karena ada dalilnya ya. Orang-orang yang melaksanakan atau jamaah saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat 23 rakaat mereka mempunyai dalil. Jadi itu betul. Nah, dan saudara-saudara kita yang melaksanakan 11 rakaat pun itu betul ya. Yang enggak betul yang gimana? Ya, yang tidak betul adalah yang tidak mengerjakan sholat tarawih ya. Jadi seluruhnya kita harus saling menghargai ya, bahwasanya memang perbedaan pendapat di dalam Islam itu rahmah ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati karena punya dalil masing-masing ya. Itu refleksi dari Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat sunnah ya, diantaranya sholat sunnah rawatib ya. Jadi gimana Bu? Potong-potong ya, karena mahasiswa ini belum ada perubahan. Gimana Bu? Jadi tadi sebelum diskusi ada LKPD nggak dikasih? LKPD-nya ditaruh di share. LKPD-nya. Oh. Setelah menyampaikan poin dan video pembelajaran, LKPD-nya di share. Iya. Share LKPD. Mana LKPD-nya? Bentar, LKPD-nya. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Baik, kita akan melaksanakan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apa hikmah daripada kita melaksanakan sholat sunnah? Apa anak-anakku sekalian? Yang pertama, menambah pahala. Menambah pahala. Lalu kemudian apa lagi? Menyempurnakan sholat fardu. Menyempurnakan sholat fardu. Lalu kemudian dosa yang dihabiskan dosanya, menghapuskan dosa-dosa yang kekurangan pahala dan kurang di sholat wajib kita. Ya, mungkin dari sholat wajib kita mungkin ada yang kurang, atau mungkin kita kurang khusyuk dalam sholat wajib kita ya, ditambal dengan sholat sunnah. Demikian. Jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini ya, apa kesimpulannya? Ya. Sholat sunnah itu
baik sekali dilaksanakan Sholat setiap hari. sholat sunnah baik dilaksanakan setiap hari. Memunculkan sikap demokratis Pak Guru. Betul. Ya, memunculkan sikap kebersamaan. Disiplin, Pak. Memunculkan sikap disiplin ya. Dengan kita sholat sunnah, kita membiasakan diri kita, maka kita bisa menjadi pribadi yang disiplin. Ya, kita juga bisa kebersamaan. Ya, karena dengan kita bersosial, ya, dengan kita bersama-sama, maka akan timbul rasa ukhuwah Islamiyah. Itu kesimpulan kita dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, sebelum kita tutup, Bapak mau melaksanakan post test ya untuk menguji pemahaman tentang materi. Untuk Idin, ya, sebutkan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ya Pak, saya ingat Pak. Ya, silakan. Yang pertama sholat tarawih. Ya. Kalau habis habis puasa selesai bulan Ramadan biasanya kita ngapain tuh? Sholat Idul Fitri Pak. Nah, itu. Lalu kemudian apa lagi? Ada Pak yang motong kambing Pak, Idul Adha. Idul Adha, iya betul. Apalagi ada lagi? Ada Pak, yang lain Pak. Yang lain silakan, mana yang mau menambahkan? Istisqa, Pak. Sholat istisqa, betul sekali. Sholat istisqa dilakukan secara berjamaah. Tadi kalau sholat tarawih boleh nggak dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid? Ini boleh nggak sholat tarawih? Boleh ya. Ya, jadi yang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu adalah sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Idain ya, sholat 2 Id. Sholat istisqa juga sholat apa tadi? Sholat gerhana, sholat khusyuk dan sholat khusyuk. Baik, demikian post-test kita. Alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah memahami materi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk selanjutnya ada tugas ya yang sudah saya sampaikan, sudah Bapak kirimkan ke grup kelas. Ya, di situ ada jurnal untuk pelaksanaan pembiasaan kegiatan sholat sunnah ya. Jadi nanti di jurnal tersebut kalian isi ya di rumah sholat sunnah apa saja yang kalian lakukan selama 1 pekan ini. Ya, nanti jurnalnya diisi. Kalau memang tidak melaksanakan tidak usah diisi. Jadi yang mengisi hanya yang melaksanakan. Untuk apa? Untuk membiasakan diri kita melaksanakan sholat sunnah. Baik. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas tentang bab kejujuran, ya, serta menepati janji. Jadi dipersiapkan juga untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Baik anak-anak sekalian, motivasi kita untuk hari ini, ya, man arafa bu'da safari ista'ada, itu dikatakan dalam sebuah bait Arab ya, sebuah syair Arab. Man arafa bu'da safari ista'ada, barang siapa yang tahu, siapa orang yang tahu jauhnya perjalanan, maka hendaknya ia mempersiapkan dirinya. Ya. Fatazawadu fa inna khairuz zadit taqwa. Maka berbekallah diri kalian semuanya, dan sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan kita apa? Adalah takwa. Ya. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka membekali diri kita, mempersiapkan kehidupan di masa mendatang yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya silakan Jamal untuk memimpin doa penutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin. Rosyidi silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa kafaratul majelis. Baik Pak. Dari teman-teman semua, sebelum kita akhiri belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa
sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Rasyidi. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.